Sebelum kita masuk ke pembahasan, aku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dengan membeli karya-karya aku. Setiap pembelian kalian membantu aku untuk terus menciptakan konten yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Ini bukan sekadar pembelian, tapi investasi kecil untuk dirimu sendiri untuk terus bertumbuh dan nikmati manfaatnya sekarang. Terima kasih, selamat menonton. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam lingkaran tanpa akhir, berusaha memenuhi ekspektasi semua orang, mengejar kesempurnaan yang selalu tampak di luar jangkauan? Hidup sering terasa seperti perlombaan yang tak memiliki garis finish. Kita terus berlari, tanpa pernah berhenti untuk bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang benar-benar penting? Di tengah kebisingan hidup yang dipenuhi tekanan sosial, media, dan standar yang seringkali absurd, ada satu jawaban yang mungkin terdengar aneh: bersikap bodoh amat. Tapi jangan salah paham, bersikap bodoh amat bukan berarti menyerah atau menjadi apatis. Ini adalah seni memilih apa yang layak mendapat perhatian kita, dan lebih penting lagi, apa yang tidak. Mark Manson, dalam bukunya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, mengajak kita memikirkan kembali hidup kita. Dia tidak menawarkan mantra instan untuk kebahagiaan. Sebaliknya, dia menantang kita untuk menerima ketidaksempurnaan, menghadapi rasa sakit, dan fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Karena, pada akhirnya, kebahagiaan bukan datang dari memiliki segalanya, melainkan dari menyadari bahwa tidak semuanya perlu dimiliki. Jadi, bagaimana kalau kita berhenti berlari? Bagaimana kalau mulai hari ini, kita memilih apa yang pantas untuk kita pedulikan? Karena hidup terlalu singkat untuk dihabiskan mengejar hal yang salah. Shadows dance in silence blue. Memories of me and you. Empty rooms where whispers lay echo tears that fade away. Mark Manson, melalui bukunya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, mengajukan pertanyaan yang seringkali kita abaikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita memberikan perhatian pada begitu banyak hal yang, sejujurnya, tidak berarti? Buku ini bukan hanya sebuah panduan, melainkan sebuah manifesto. Sebuah panggilan untuk merevolusi cara kita memandang dunia, cara kita merasakan tekanan, dan cara kita merespons segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Mark memulai argumennya dengan konsep sederhana namun sangat relevan. Kita semua memiliki sumber daya emosional yang terbatas. Seperti baterai yang terkuras seiring waktu, perhatian kita juga punya batas. Setiap kali kita memberikan perhatian pada sesuatu, kita sedang menggunakan energi itu. Namun, sayangnya, kebanyakan dari kita menghabiskannya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak memberi dampak signifikan pada hidup kita. Apakah itu opini orang lain tentang penampilan kita, standar kesuksesan yang ditentukan oleh masyarakat, atau bahkan rasa takut bahwa kita tidak cukup baik? Semua itu menguras sumber daya kita tanpa memberikan apapun yang bermakna sebagai imbalannya. Mark Manson tidak mengajarkan kita untuk menjadi cuek atau apatis. Sebaliknya, dia mengajarkan seni memilah, memilih mana yang layak mendapat perhatian kita dan mana yang harus dilepaskan. Dia menyadarkan kita bahwa dalam dunia yang dipenuhi kebisingan, nilai sejati terletak pada kemampuan kita untuk mengatakan tidak. Tidak kepada tekanan sosial yang tidak realistis, tidak kepada keinginan untuk menyenangkan semua orang, dan tidak kepada kebutuhan konstan untuk terlihat sempurna. Hal ini mungkin terdengar seperti konsep yang sederhana, tetapi dalam praktiknya, ini adalah revolusi mental. Karena, jujur saja, berapa banyak dari kita yang setiap hari merasa terjebak dalam lingkaran kecemasan, berusaha memenuhi harapan yang bahkan tidak kita yakini sebagai milik kita sendiri? Buku ini menyodorkan sebuah realitas yang sulit diterima. Kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Dan itulah mengapa kita perlu berhenti mencoba melakukannya. Pada akhirnya, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki semuanya atau menjadi sempurna. Kebahagiaan datang ketika kita sadar bahwa kita tidak perlu memedulikan semua hal, tetapi cukup memedulikan hal-hal yang benar-benar penting.
Dan disitulah kita bisa mulai membangun kehidupan yang lebih bermakna. Bersikap bodoh amat sering disalahartikan sebagai sikap apatis, seperti tidak peduli sama sekali terhadap apapun. Namun, Mark Manson justru mengatakan sebaliknya. Dalam sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, dia menegaskan bahwa ini bukan soal menjadi acuh tak acuh, melainkan soal memilih dengan cerdas apa yang layak mendapat perhatian kita. Hidup kita dibentuk oleh pilihan-pilihan ini. Apa yang kita pedulikan akan menentukan arah hidup, kebahagiaan, bahkan rasa puas yang kita miliki. Mark mengungkapkan sebuah kebenaran yang sering diabaikan. Semakin banyak hal yang kamu pedulikan, semakin kecil nilainya. Kita hidup di dunia yang mengagumkan lebih. Lebih banyak pengikut di media sosial, lebih banyak pencapaian, lebih banyak uang, lebih banyak validasi. Tapi apakah semua itu benar-benar berarti? Atau justru semakin banyak hal yang kita kejar, semakin banyak energi kita terkuras untuk hal-hal yang seharusnya tidak penting? Mark mengajarkan seni mengurangi. Hidup bukan tentang menambah apa yang kita miliki, melainkan tentang melepaskan apa yang tidak kita butuhkan. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan emosional. Ketika kita berhenti peduli pada hal-hal yang tidak esensial, kita menciptakan ruang untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, hubungan yang bermakna, pekerjaan yang kita cintai, dan tujuan hidup yang selaras dengan nilai-nilai kita. Namun, ini bukan proses yang mudah. Dalam bukunya, Mark menggambarkan bagaimana kita sering terjebak dalam ilusi kontrol. Kita berpikir bahwa kita bisa mengendalikan segalanya, opini orang lain tentang kita, hasil dari usaha kita, atau bahkan masa depan yang tidak pasti. Ketika hal-hal itu tidak berjalan sesuai harapan, kita merasa frustrasi, bahkan hancur. Disinilah letak kesalahan kita. Kita memberikan perhatian pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Sebaliknya, Mark menawarkan solusi yang sederhana tapi mendalam. Fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dia menyebut ini sebagai nilai yang baik, hal-hal yang berada di dalam kendali kita, seperti usaha yang kita lakukan, cara kita memperlakukan orang lain, dan bagaimana kita merespons tantangan hidup. Ketika kita berpegang pada nilai-nilai ini, kita tidak hanya menjadi lebih bahagia, tetapi juga lebih tangguh menghadapi realitas yang penuh ketidakpastian. Contoh nyata dari konsep ini bisa kita lihat dalam penelitian tentang paradoks pilihan oleh Barry Schwartz. Dia menemukan bahwa semakin banyak pilihan yang kita miliki, semakin besar kemungkinan kita merasa cemas, menyesal, atau tidak puas. Dengan kata lain, terlalu banyak hal untuk dipedulikan bisa membuat kita lumpuh. Mark mengambil esensi dari penelitian ini dan menggambarkannya secara praktis. Jangan pedulikan semua hal, karena tidak semuanya layak untuk diperjuangkan. Bersikap bodoh amat berarti melepaskan kebutuhan untuk selalu benar, untuk selalu diterima, dan untuk selalu memiliki kendali. Ini adalah proses belajar untuk menerima bahwa hidup tidak sempurna, dan itu tidak masalah. Dengan menyaring hal-hal yang penting, kita bisa menemukan makna sejati. Dan makna itu tidak berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri, dari apa yang kita pilih untuk pedulikan, dan lebih penting lagi, dari apa yang kita pilih untuk lepaskan. Salah satu ide besar dalam sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian alami dari hidup. Mark Manson menegaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari menghindari masalah, melainkan dari memilih masalah yang pantas diperjuangkan. Hidup ini sulit, dan menerima kenyataan itu justru membuat kita lebih kuat. Ketika kita berhenti melawan apa yang tidak bisa dihindari, kegagalan, kekecewaan, atau bahkan kekacauan sehari-hari, kita membuka jalan untuk menemukan kedamaian. Dalam kekacauan itu, kita belajar bahwa penerimaan bukanlah tanda menyerah, melainkan sebuah langkah menuju kebijaksanaan. Mark juga menggarisbawahi pentingnya nilai yang sehat. Banyak dari kita menghabiskan hidup mengejar nilai buruk seperti popularitas atau kekayaan, percaya bahwa hal-hal itu adalah sumber kebahagiaan. Namun, kenyataannya, nilai seperti itu rapuh dan tidak memuaskan. Sebaliknya, nilai-nilai yang baik, seperti kejujuran, tanggung jawab, atau keberanian, memberikan makna yang mendalam. Ini bukan tentang bagaimana dunia melihat kita,
tetapi bagaimana kita melihat diri sendiri. Saat kita mengejar nilai yang sehat, hidup kita tidak hanya menjadi lebih sederhana, tetapi juga lebih bermakna. Tanggung jawab pribadi adalah ide besar lainnya dalam buku ini. Kita sering merasa terjebak oleh hal-hal di luar kendali kita, situasi, orang lain, atau bahkan nasib. Tapi Mark Manson menawarkan pandangan yang membebaskan. Meskipun kita tidak bisa mengontrol semua hal, kita selalu bisa mengontrol reaksi kita. Tanggung jawab adalah kebebasan sejati. Ketika kita mengambil tanggung jawab atas hidup kita tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih damai. Mark juga mengajak kita untuk menghadapi keterbatasan diri dan kematian dengan kepala tegak. Kesadaran akan kematian, kata Mark, seharusnya tidak menjadi sumber ketakutan, melainkan sebuah pengingat akan betapa berharganya waktu kita. Ketika kita sadar bahwa waktu kita terbatas, kita akan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Setiap momen menjadi berharga, dan setiap pilihan menjadi bermakna. Akhirnya, Mark berbicara tentang pentingnya menerima rasa sakit. Tidak ada pertumbuhan tanpa rasa sakit, tidak ada keberanian tanpa ketakutan. Rasa sakit adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari, tetapi justru itulah yang membentuk kita. Alih-alih melarikan diri dari rasa sakit, kita perlu menghadapinya, belajar darinya, dan tumbuh karenanya. Karena pada akhirnya, kehidupan yang berarti adalah kehidupan yang kita pilih untuk jalani, dengan segala ketidaksempurnaan, tantangan, dan rasa sakitnya. Sebuah studi dari University of Rochester mengungkapkan bahwa orang yang mengejar tujuan intrinsik, seperti pengembangan diri atau membangun hubungan yang bermakna, cenderung lebih bahagia dibanding mereka yang fokus pada tujuan ekstrinsik seperti kekayaan atau ketenaran. Temuan ini memberikan dasar ilmiah yang kuat terhadap gagasan Mark Manson dalam sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Mark menekankan bahwa nilai-nilai yang kita pegang bukan hanya menentukan arah hidup kita, tetapi juga kualitas kebahagiaan kita. Nilai-nilai intrinsik berakar pada apa yang benar-benar penting bagi jiwa kita. Pengembangan diri, misalnya, adalah perjalanan seumur hidup yang memungkinkan kita menemukan potensi terbaik kita. Ketika kita fokus untuk menjadi versi terbaik dari diri kita merasa puas bukan karena pengakuan orang lain, tetapi karena kita tahu bahwa kita telah tumbuh dan belajar. Hubungan yang bermakna juga memainkan peran penting. Hubungan ini tidak diukur dari jumlah pengikut di media sosial atau popularitas, tetapi dari kedalaman koneksi, empati, dan keintiman yang dibangun. Inilah yang membuat hidup terasa nyata dan penuh makna. Sebaliknya, mengejar tujuan ekstrinsik seperti kekayaan atau ketenaran seringkali menghasilkan kebahagiaan yang dangkal dan sementara. Kita sering terjebak dalam pola pikir bahwa lebih banyak berarti lebih baik, lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan, lebih banyak status. Namun, seperti yang ditekankan Mark, nilai-nilai ini rapuh dan mudah runtuh. Ketika tujuan kita bergantung pada validasi eksternal, kita menempatkan kebahagiaan kita di tangan orang lain, dan itu adalah tempat yang sangat tidak stabil untuk meletakkannya. Mark menantang kita untuk mengubah perspektif kita. Dia mengatakan bahwa untuk hidup dengan benar, kita harus bersedia bertanya pada diri sendiri pertanyaan sulit. Apa yang benar-benar penting bagiku? Apa yang layak diperjuangkan? Ketika kita berani memilih nilai-nilai yang sehat, kejujuran, keberanian, tanggung jawab, kita tidak hanya menjadi lebih bahagia, tetapi juga lebih damai. Kita berhenti mengejar apa yang tidak relevan dan mulai fokus pada apa yang benar-benar berarti. Studi ini, jika digabungkan dengan wawasan Mark, menawarkan panduan yang jelas. Kebahagiaan sejati bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi siapa kita menjadi. Ini adalah perjalanan memilih nilai-nilai yang selaras dengan siapa kita sebenarnya, dan itu adalah seni yang patut kita pelajari. Pernahkah kamu merasa lelah menjalani hidup seperti sedang membawa beban berat di punggungmu? Beban berupa ekspektasi orang lain, tuntutan yang tidak realistis, atau bahkan obsesi untuk mencapai kesempurnaan? Mark Manson, melalui bukunya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah semua itu benar-benar layak dipertahankan? Dia menawarkan sebuah perspektif segar, bahwa hidup yang bermakna tidak ditemukan dengan menambah beban, tetapi dengan berani melepaskannya.
Bersikap bodoh amat bukan berarti menyerah atau menjadi apatis. Ini adalah seni memilih apa yang benar-benar penting dan melepaskan apa yang tidak. Mark mengingatkan bahwa kita memiliki batasan dalam hal energi emosional, jadi mengapa membuang-buangnya untuk hal-hal yang tidak relevan? Dalam setiap halaman, dia menantang kita untuk mengambil kendali penuh atas hidup kita, untuk menjadi lebih berani dalam menghadapi ketidakpastian dan lebih bijaksana dalam memilih prioritas. Hidup kita bukan tentang berusaha menyenangkan semua orang atau memenuhi standar yang tidak ada ujungnya. Ini tentang memahami bahwa kita punya kekuatan untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan nilai-nilai kita. Ketika kamu mulai melepaskan beban yang tidak perlu, kamu akan menemukan bahwa hidup tidak hanya menjadi lebih ringan, tetapi juga lebih bermakna. Dan mungkin, inilah saatnya kamu bertanya pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya pantas mendapat perhatianmu? Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.